Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita mau lihat saudara satu kisah yang bernama Naaman. Naaman ini jenderal perang di daerah Aram. Dia seorang yang hebat sekali, tapi dia punya penyakit kusta. Sehingga suatu hari ada orang berkata, pergi ke Israel, ada seorang nabi. Maka dia menghadap ke rajanya dan minta surat untuk bisa pergi ke Israel. Maka dia bertemu dengan Elisa. Namun Elisa tidak menjumpai dia. Tetapi nyuruh pesuruhnya untuk ke depan dan berkata, supaya Naaman ini mau menceburkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Tetapi Naaman tersinggung. Aku jauh-jauh di sini, nggak ditemui, malah disuruh masuk ke sungai Yordan yang kotor, 7 kali mencelupkan dirinya. Padahal di tempat saya, kata Naaman, itu ada sungai Parpar yang indah, yang bersih. Tetapi kemudian hambanya berkata, kan Nabi itu tidak nyuruh macam-macam, hanya cuma masuk aja loh, kan nggak ada salahnya. Akhirnya dia mau masuk dan 7 kali dia membenamkan dirinya. Kemudian dia mengalami pemulihan. Itu menunjukkan saudara kekristenan kita, kalau kita punya rendah hati, sehingga kita mau datang ke gereja, rendah hati bukan tersinggung. Ada satu langkah lagi, yaitu saudara perlu merendahkan diri. Rendah hati tidak cukup. Naaman itu rendah hati, sudah jauh-jauh datang menghadap Nabi. Namun Tuhan ingin supaya dia merendahkan dirinya. Firman Tuhan berkata, jikalau kita mau merendahkan diri kita, maka Tuhan akan mengangkat kita. Satu saat saya ini waktu berdoa dan saya mendapatkan penglihatan. Di depan saya itu Tuhan Yesus berpakaian putih dan sedang khotbah di depan saya. Waktu dia khotbah, ini satu kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup saya. Saya bukan cuma melihat Yesus itu datang, tapi saya boleh berhadapan dengan Tuhan. Walaupun dalam penglihatan yang nyata itu. Saya melihat jelas, bukan hanya itu, bukan hanya cuma bicara sesuatu, tetapi mengajar, yaitu dalam khotbah, satu perikop. Dan salah satunya dikatakan, jikalau kita mau merendahkan diri, maka Tuhan akan mengangkat kita. Masalahnya kerap kita sudah rendah hati, kita lupa untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya selalu ngomong banyak orang, gitu. Mungkin harga diri boleh dijaga, tapi gengsi tidak boleh dipertahankan. Harga diri itu adalah kita punya prinsip hidup yang tidak bisa dibeli, saudara, hanya untuk sesuatu yang salah. Contohnya saya mau dibayar ini untuk berkata-kata yang salah, mama. Atau dibayar sesuatu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Harga diri tetap itu milik Tuhan. Kebenaran kita tidak bisa jual. Tetapi gengsi itu yang perlu kita turunkan, saudara. Sehingga kita tidak perlu mati karena gengsi. Sebab itu kita bicara tentang merendahkan diri yang bagus itu. Sebab itu karakter Kristus dikatakan rendah hati, merendahkan diri, pengabdian dan kekudusan. Tuhan akan mengangkat kita kalau kita mau merendahkan diri kita. Kita lihat dulu dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Selain daripada Naaman orang Syria itu. Saudara kasih Tuhan, kita banyak orang Kristen yang ada di mana-mana. Seperti orang Kristen itu banyak yang sudah kena kusta. Tapi tidak semua yang di Israel, tidak satu pun di Israel yang disembuhkan saat itu. Tapi Naaman orang lain. Kenapa saudara dari sini? Mungkin saudara orang Israel itu bangsa pilihan. Dia pasti berharap juga
supaya bisa disembuhkan. Tetapi persoalannya, saudara, mungkin kita rendah hati tapi belum merendahkan diri. Naaman itu bukan orang biasa, dia seorang jenderal, panglima perang, bukan sekedar orang biasa. Dia mau datang ke tempat itu, merendahkan diri itu sudah tidak mudah. Mengapa sampai Tuhan sembuhkan, pulihkan Naaman? Kenapa Tuhan pilih Naaman? Kenapa bukan orang Israel? Karena Naaman itu punya pangkat yang luar biasa, saudara. Dan yang mau datang seperti itu. Sedangkan kalau orang Israel, saudara, gak punya pangkat orang biasa itu bisa saja. Sebab itu saudara, kadang-kadang yang menghambat hidup kita, kuasa Allah bekerja itu, saudara, bukan kita aktif di gereja itu yang menghambat, itu bukan jalur. Tapi yang menghambat itu karakter kita. Mengapa saudara kita orang Kristen kok gak ditolong Tuhan? Kok sulit? Sedangkan orang luar bisa ditolong Tuhan. Sama seperti saudara, kita lihat dari ayat. Kenapa orang Israel gak dipulihkan? Kenapa Naaman orang Syria dipulihkan? Karena dia punya pangkat yang terlalu tinggi. Tapi dia mau merendahkan di paling rendah. Sedangkan kita tidak punya pangkat tinggi. Tapi gak mau di tempat yang rendah. Kita sebagai orang Kristen harus menempatkan diri kita. Makanya Tuhan berkata supaya kita menjadi hamba. Saudara, hamba bukan Tuhan. Hamba itu saudara, hamba kebenaran. Itu melayani. Ketika kita menjadi hamba, dari saat itulah roh Allah ada pada kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Yesus itu Allah yang telah mengosongkan kealahannya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan kemudian dia merendahkan dirinya sebagai hamba dan taat sampai mati. Yesus dari surga turun sebagai manusia itu sudah luar biasa. Dan mau merendahkan dirinya sampai pikul salib naik di Golgota. Diludahin orang, itu Tuhan pencipta. Dari situlah saudara, kalau kita tidak punya hati seperti itu sulit sekali. Kita lihat dulu saudara, poin pertama. Temanya karakter Kristus dan badai hidup. Satu, mata rohani kita. Poin pertama, mata rohani kita harus kita mulai buka. Supaya apa? Supaya jangan mata jasmani yang kita merasa, oh aku sudah orang seperti ini. Tapi kita punya mata rohani. Rohani kita mulai dibangkitkan kembali. Mata rohani. Kita melihat kemuliaan Allah. Kita melihat Tuhan. Yang adalah Allah mau merendahkan dirinya. Sampai mati di kayu salib. Mata rohani kita harus dibuka. Saudara. Sehingga kita tidak bicara gengsi lagi. Tapi kita selalu melihat kemuliaan Allah. Apa yang kita lihat saudara? 2 Raja-Raja 6. Ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sehingga dia berkata, yang menyertai kita lebih banyak. Masalah begitu muncul tiba-tiba. Elisa dikepung oleh pasukan, saudara. Dan memang sudah dikepung. Pagi-pagi hambanya keluar, lihat, wah celaka. Banyak pasukan sudah mengepung semuanya. Tetapi dia berkata, celaka Tuhan. Elisa keluar. Maka ketika Elisa keluar, dia melihat tentara yang mengepung. Tetapi dia seorang saudara nabi.
mata rohaninya lebih kuat daripada mata jasmaninya. Inilah peperangan orang Kristen. Supaya mata rohani kita itu lebih terang daripada mata jasmani. Kalau mata jasmani lebih terang dari mata rohani, kita akan lihat uang yang nomor satu, kedudukan nomor satu. Tapi kalau mata rohani kita terbuka, kita melihat Tuhan itu yang selalu menyertai kita, melebihi dari semua masalah yang harus kita hadapin. Mata rohani harus hidup, saudara. Tidak bisa tidak. Sebab itu, sebagai orang percaya, bangun manusia rohanimu hari ini. Ketika saudara mau merendahkan dirimu, maka Tuhan masuk dalam hidupmu. Disitulah muncul, saudara, manusia rohani. Maka yang kita lihat semua itu bukan masalah, tapi penyertaan Tuhan. Yang kita lihat begitu banyak badai, persoalan, sakit, penyakit. Maka yang kita lihat, ingat firman Tuhan. Walaupun 10.000, 1.000 rebah di sampingmu, 10.000 di sebelah lainnya, tapi tidak akan menimpa kamu. Kenapa? Karena mata rohaninya dia tahu ada tangan Tuhan yang akan menolongnya. Kalau mata rohani kita tidak bangkit, tidak hidup, dan tidak melebihi mata jasmani, seumur-umur kita di Kristen, kita cuma ditipu oleh mata jasmani ini, saudara. Suatu saat, saudara, teman-teman Pak Irwan, ya, Pak Roy, datang kepada saya. Dan dia berkata begini, kita punya tanah, kena tol, kena pembebasan tol. Jadi beli kena pembebasan. Semua sudah dibebaskan sepanjang jalan itu. Dan dikasih harga 200.000 per meter. Mungkin mereka belinya mendekati atau separuh kurang lebih lah, saya tidak tahu. Sudah sekian tahun, 2 tahun. Dan dipaksa jual. Maka mereka berpikir, gimana ya? Terus saya bilang, tunggu dulu. Ditunggu-tunggu. Naik 250.000 karena sudah hampir kena. Dia bilang, bagaimana Pak Fengki? Gak usah dulu. Kita berdoa. Itu uang sudah dititip-titipkan di pengadilan. Tanah sudah mau dibongkar semuanya. Sudah tidak ada harapan. Tapi saat itu, saya malam-malam didatangi Tuhan dan berkata, itu sekitar berbulan berberlah. Tuhan berkata, Januari tahun depan, tanah itu, kasih tahu, 1 juta per meter, gak mungkin. Mana ada pembebasan 1 juta. Tetapi mereka bilang gimana? Saya bilang, kasih satu teman kita pendeta yang ada di kota itu, teman baik saya. Kasih dia berkat. Gimana caranya? Suruh dia urus, kamu gak usah urus. Suruh dia urus, pasti di atas 1 juta. Kamu terima 1 juta aja. Diurus, saudara. Itu pendeta bukan berarti orang hebat, enggak, biasa saja. Diurus. Waktu diurus, itu anggota dewan itu marah. Sampai berkata mau tidak mau 500.000. Marah-marah enggak karuan anggota dewan, saudara. Tapi ini kisahnya langsung saya potong saja. Yang marah-marah itu akhirnya berubah. Januari pas. Itu tanah 1 juta lebih. Yang lebihnya saya kasih itu pendeta itu. Pendeta itu dapat lebihnya. Dan teman-teman itu dapat per meter 1 juta. Enggak mungkin, tapi tetap mungkin. Kenapa caranya? Ketika kita lihat mata jasmani kita, waduh, kok seperti ini? Loh, uangnya sudah dititipkan di pengadilan. Enggak bisa ngelawan. Anggota dewan sudah semua tanda tangan, tidak bisa. Harus dibongkar. Tapi kita punya Tuhan. Jangan melihat banyaknya perkara yang di depan kita. Saudara. Tapi terus kemudian kita berdoa. Bukan cuma itu. Doa enggak salah. Tapi kalau mata rohani kita tidak terbuka. Maka kita hanya cuma doa biasa, saudara. Gitu. Seperti orang-orang Farisi berdoa panjang-panjang, bukan salah.
Mata rohani harus dibuka. Kita punya Tuhan, kita harus menghadap kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Akhirnya apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Sampai orang itu, saudara, yang ngurus itu kaget-kaget, saudara. Sampai mulai dia berkata, gak mungkin tapi mungkin. Ketika waktu diurus, saudara, orang itu berkata, ini sudah ditawar 1 juta sekian. Bagaimana? Pak Roy, Pak Irwan datang ke saya dan berkata, Pak Fenggi, sudah ditawar 1 juta sekian. Bagaimana? Saya bilang, sudah mau apa lagi? Saudara, sudah mau apa lagi? Ini sudah kasih aja. Kan sudah sesuai dengan dari Tuhannya. Kadang-kadang kita nggak percaya. Kita tertekan. Kemudian Tuhan ngomong, kita ragu-ragu. Begitu terjadi, kita langsung ambisi. Kalau boleh lebih, benar saudara. Itu manusia. Manusia jasmani kalau seperti itu, nggak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Ketika Tuhan ngomong, kita harus percaya. Amin. Itu harus percaya, saudara. Tetapi saudara, itulah yang kita harus hidup ini. Jangan pakai mata jasmani saja. Cuma melihat, saudara, itu berbahaya. Ya, itu berbahaya. Makanya dirubahlah. Saya punya, Tuhan kasih visi di gereja ini. Banyak anak muda akan dipakai Tuhan. Buktinya banyak juga sudah mulai. Ini masih butuh 2-3 tahun lagi. Mereka matang. Banyak pengusaha akan diberkati. Banyak diberkati. Tapi sayangnya saudara, jasmaninya lebih kuat. Ketika berkat itu muncul, wah duniawi saudara. Duniawi. Sudah mulai gereja berkurang, pelayanan berkurang. Sudah mulai sibuk. Makanya muncul sebelum gereja ini saudara. Maksudnya sejak awal gereja ini ada. Sudah dikasih doa berkatnya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Supaya hati kita jangan tamak, tetap harus pada Tuhan. Ketika berkat itu untuk jasmani kita. Tapi mata rohani kita harus tetap melihat Tuhan. Amin. Jangan kalau kita pakai mata jasmani, kita tertipu semuanya. Kita tertipu sama penipu-penipu semua. Tapi kalau mata rohani kita nggak akan lihat penipu. Yang kita lihat adalah rencana Allah dalam hidup kita. Saudara. Itu yang membuat kita kuat, saudara. Rencana Allah. Nah kalau Tuhan tuh kalau buat dunia ini sudah ada rencananya. Sudah ada rencana. Manusia jatuh di dalam dosa. Dia sudah bikin rencana penyelamatan sebelumnya. Dan sebelum kita ada di dunia, Tuhan sudah merencanakan kita. Amin. Dan saudara di tempat ini, Tuhan sudah tahu dan merencanakannya. Tapi kerap kali saudara nganggap itu cuma kebetulan. Tuhan sudah merencanakan akan datang hidup kita. Makanya dia kasih visi kepada saya ketika saya buka gereja, dikasih nama Blessing in the Spirit. Kenapa Blessing in the Spirit? Tuhan kasih tahu ketika manusia diciptakan, Tuhan sudah memberi berkatnya. Tuhan memberkati mereka dan berkata beranak cuculah bertambah banyak, penuhi dan kuasailah bumi. Itu sudah berkatnya ada, otoritas diberi. Tapi kemudian manusia tergoda dan jatuh dalam dosa. Diusir dari Taman Eden. Maka Tuhan berkata, terkutuklah tanah. Mulai kita mengalami kutukan itu. Kita dilahirkan dari sumber berkat, saudara. Kemudian kita ini masuk dalam kandungan, kita sudah kembali lagi dalam kutuk dan dosa. Berkat itu mulai hilang. Makanya sekarang banyak agama-agama di luar kekristenan itu semuanya mengejar berkat semuanya. Makanya Tuhan datang ke dunia. Saudara, dia datang ke dunia. Dia mengubah kutuk itu. Menghapus dosa itu. Dan memberikan berkat rohani. Blessing in the spirit. Spiritual blessing. Itu lebih dari berkat jasmani, beranak cucu bertambah banyak. Kuasai bumi lebih. Makanya Tuhan langsung kasih firman-Nya.
Carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Dia tidak ngasih berkat jasmani dahulu, tapi dia memberikan berkat rohani. Ketika berkat rohani kita terima, gak usah ngomong berkat jasmani. Gereja tidak boleh mengejar berkat jasmani. Itu untuk manusia jasmanimu. Engkau akan diperbudak dengan kekhawatiran, ketakutan. Kita tidak masuk dalam rencana Allah. Dan kita kemudian mulai menjadi bingung. Seakan-akan kita itu punya Tuhan cuma untuk untuk berdoa kepada Dia. Tapi untuk masa depanku, aku yang menentukan. Tapi hari ini berdoa mengucap syukur kepada Allah. Kenapa saudara? Gak usah minta macam-macam. Karena Allah sedang merencanakan yang baik. Makanya Tuhan kemudian berkata, saya ditunjukkan begitu banyak anak muda maju ke depan. Dan Tuhan berkata, doakan mereka akan kupakai menjadi pelayan-pelayan nama Tuhan. Loh, kalau pelayan tok bagaimana? Muncul kemudian penglihatan kedua. Banyak pengusaha campur anak muda itu. Dan Tuhan berkata apa? Saudara berkata, doakan, angkat tangan, berkati dia. Saya yang mengangkat tangan, saudara. Mereka tuh berdoa semuanya. Bukan bingung cari-cari. Kalau kamu bingung-bingung gini kan mau cari. Tuhan yang memberi. Nggak usah bingung-bingung cari. Kalau Tuhan membuka pintu, nggak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan menutup pintu, nggak ada satupun yang bisa membukanya. Kalau Tuhan memberi, pasti memberi. Tapi hati kita ini yang nggak tahan uji. Makanya ketika mereka bilang, mereka diberkati, gak usah takut. Saudara, Allah sudah merencanakan. Waktu gereja ini dibuka, dia sudah merencanakan doa Bapak kami. Saya bertanya, Tuhan, ini karismatik Pantekosta. Saya dulu juga anti doa Bapak kami. Begitu ada orang doa Bapak kami, ini bukan gereja saya. Betul gak saudara? Tapi Tuhan, itu firman Allah. Kamu doanya doa jasmani. Duniawi yang kamu doakan. Belajar doa dari firman Allah. Rohani, doa Bapak kami. Menentang saya dalam hati saya. Tetapi saya terima. Itu spiritual blessing. Blessing in the spirit. Makanya kemudian Tuhan tunjukkan. Begitu banyak sekali. Itu banyak sekali saudara. Saya tidak bisa cerita. Hampir segala kebutuhan kita itu. Ketika kita mengalami kebutuhan, Tuhan memberi petunjuk. Saudara. Tuhan memberi petunjuk sehingga kita tidak perlu datang minta-minta. Tapi justru orang dunia datang minta. Saudara, kenapa? Sumber berkat itu ada dalam hidup kita. Amin. Blessing spirit ada pada hidup kita. Sehingga kita bukan datang kepada dunia minta. Tapi dunia akan datang minta didoakan kepada kita. Saya ingat saudara, ada satu orang. Dia pemilik sekuritas, saya tidak sebut namanya. Dia teman saya, adiknya juga jemaat. Saya sering-sering kalau di kota Jakarta ketemu beberapa owner atau pemimpin dari sekuritas itu kumpul. Ngomong-ngomong tentang firman Tuhan, masa depan bagaimana. Bayangkan, itu direktur, saudara. Saya ini bukan dari dunia perusahaan, saudara, dunia gereja. Begitu datang di telepon, datang di restoran, dikasih restoran bagus. Duduk itu pakai dasi semua. Loh, saya pakai baju biasa. Loh, dasi semua kan profesional. Makanya sekarang saya bilang sama teman-teman kita pendeta, jangan mau kalah sama profesional. Pakai jas. Saya pakai duduk gitu. Setelah ngomong, bagaimana ini ada pendeta Fengki. Masa depan bagaimana? Saya kaget. Mereka lebih mengerti hitungan dunia. Mereka datang tanya saya. Saudara. Saya bilang, Tuhan kalau engkau gak kasih gini, habis kita. Mau analisa mereka lebih pintar. Tetapi mereka tahu rencana Allah. Saya datang beberapa termasuk owner itu. Owner, yang ini owner. Yang lain direktur-direktur. Ini ownernya. Datang ke saya nangis-nangis. Dia mau jadi pendeta. Lu kamu jadi pendeta apa? Uang saya habis. Utang 1 triliun. Gara-gara habis utang jadi mau jadi pendeta. Nah kalau punya duit jadi apa? Enggak Pak Fengki, Tuhan akan pulihkan. Aku tetap pendeta. Saya tahu enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Saya doakan saudara. Istrinya mau minta cerai. Karena uangnya sekian miliar dipakai juga habis. Istrinya ngamuk, cerai gara-gara uang ini. Saya bilang kamu kawin.
kamu rugi terus kamu mau cerai. Gitu loh. Wah, ini lama-lama gereja kalau nggak diberkati keluar juga. Masakah hidup seperti itu? Kalau kita suami istri susah ya sama. Kita sama Tuhan begitu nempel, ada masalah tetap sama Tuhan. Amin. Saya akan berdoa. Pak, 1 triliun itu tahun 90. Nah itu berapa saya lupa tuh. Nah lupa 2000 berapa saya lupa juga. Itu perlu saya tulis buku aja. Supaya orangnya sadar sekarang. Akhirnya saya tidur di rumahnya dia. Saking dia tuh ketakutan mau, waduh pokoknya sudah enggak karuan. Saya kalau ke Jakarta disuruh tidur rumahnya dia, aduh enggak enak saudara. Mau makan tuh minta malu saudara. Enggak minta itu gasnya naik. Betul saudara. Kalau gas-gas kompor enggak apa-apa, kasih air mendidih gampang. Ini gas perut ini saudara. Gitu. Jadi diem gimana, orang susah loh saudara. Mau minta apa saya? Saya doakan dia ngomong firman, ngomong firman. Dia betul-betul enggak bisa Pak. Saya pokoknya macam-macam. Mungkin mau bunuh diri. Lihat mata-matanya sudah begitu. Saya malam berdoa saudara. Saya berlutut. Saya berdoa. Waktu saya berlutut berdoa. Penglihatan saya. Sepertinya pintu dibuka orang. Gitu. Waktu pintu dibuka. Saya lihat ada orang. Pakaian putih cuma melihat saya begini aja. Karena penglihatan saya tidak perlu noleh. Kan penglihatan saudara. Gitu. Nah waktu dia jadi lihat gitu. Terus dia lari. Dan penglihatan itu saya juga ikut lari kejar dia. Nah kalau mata jasmani. Ada orang pakai lihat gini terus hilang. Kita juga hilang saudara lari. Gitu loh. Sama aja. Tapi ini karena di dalam kondisi rohani. Dia lari saya tahu ini. Mungkin ini iblis atau setan. Karena teman saya mau bunuh diri itu. Gitu loh. Saya pikir seperti itu. Dia lari, saya kejar dia saudara. Karena manusia rohani toh nggak takut. Ternyata dia naik tangga, saya kejar. Dia lompat lagi sampai di situ. Saya naik setengah mati. Begitu sampai di sini dia sudah di situ. Saya naik di tengah saudara, lihat kepada dia. Dia sudah menghadap ke pintu kamar orang itu. Saya mau lompat gak nutut ini masuk pasti mati orang ini. Saya pikir ini pasti mau bunuh diri. Saya mau lompat gak bisa. Orang itu tahu kalau saya gak mampu ngejar dia. Dia noleh ke belakang. Baru saya lihat kemuliaan. Cahaya mukanya. Dia menatap saya. Kemuliaan cahayanya pasti saudara. Dia lihat saya terkejut. Bukan setan saudara. Ini malaikat Tuhan. Saya gak lihat wajahnya pasti cuma cahaya semua. Sampai saya bisa lihat mukanya. Terus dia masih ngomong. Saya kelihatan. Bibirnya berbicara. Dia tunjuk kamarnya itu. Masihkah dia punya iman? Tegas. Saya diam saja. Dalam hati berkata, Tuhan beri kesempatan saya bicara. Dia sebagai orang Kristen beriman pasti pada Tuhan. Tapi iman yang betul-betul mata rohani terbuka. Itu yang Tuhan butuhkan. Saudara. Saya bilang saya akan layani. Hilang orang itu. Waktu orang itu hilang, saya juga berbangkit berdoa. Loh, penglihatan. Besok saya bilang, urusanmu selesai. Mana Pak selesai? Saya diajak ke bank-bank. Dia ketemu sama bos-bos bank, mungkin dimarahi utang 1 triliun. Saudara, itu zaman dulu saudara. Saya datang, saya bilang percayalah, percaya. Terus ngelayani. 1 tahun kemudian, sudah rasanya aman Pak Pengki. Ya, gak apa-apa aman. Gak usah ke rumah saya, gak apa-apa, ya sudah. Saudara, ya mungkin ya macam-macam saya tidak bisa cerita janji-janjinya, saya tidak pegang janjinya, orang saya pegang janjinya Tuhan lah. Gitu. Nah dia macam banyak ini tempat ini untuk apa, saya tidak mau cerita lah, itu udah bagus lah. Saya tidak ngungkit itu. Dan saya tidak ngutik itu sama sekali. Suatu hari, sudah 2 tahun lebih ketemu sama saya. Ketemunya di tempat restoran saudara. Di mall situ, jalan, Pak Fengki, duduk Pak Fengki. Oh ya gimana? Oh sudah yang lalu sudah beres. Sekarang ngapain? Saya lagi mau cari lukisan. Saya tawar 300 juta. Wih, lukisan 300 juta. Lukisan saya aja yang foto saya. Betul saudara? Beli aja 10 juta nggak apa-apa. Saya doain beli aja 5 juta. Betul saudara? 10 juta. Terus gimana? Saya sudah beli rumah di daerah paling mentereng. 50 M. Wih, selesai. Saya siapkan 1 kamar villa di dekat itu.
dan satu mobil supir untuk Pak Fengki. Sampai hari ini saya tidak pernah menginjak di situ. Saya bukan nolak, dia menawari, saya enggak. Orang itu sudah beres. Sudah beres. Hanya karena mata rohani terbuka. Kalau mata rohani kita tidak terbuka, yang kita lihat hutang sama udang. Loh, kenapa utang sama udang? Utangnya banyak, kepin makan udang. Mau makan terus yang enak-enak. Tapi kalau mata rohani kita terbuka, hutang itu memang kita lihat, nasib malang itu kita lihat, persoalan kita lihat. Tapi mata rohani terbuka, kita melihat penyertaan Allah itu lebih daripada apa yang kita lihat. Makanya kalau orang Kristen bingung dengan bisnisnya dan melupakan atau mundur dari pelayanan atau mulai setengah-setengah, dia akan kehilangan banyak hal. Engkau harus tetap sama-sama Tuhan, tidak bisa tidak. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita lihat hal yang kedua, yaitu tenang dan percaya. Tenang dan percaya, tidak bisa tidak. Ya, kita lihat Matius 14 ayat 27 sampai 31. Saya kalau mau nurutin saudara, doa-doakan, dan apa yang orang janji saya minta hari ini, saya nggak bisa cerita, terlalu berkelebihan. Saya mendoakan dan saya tidak pernah minta dan tidak pernah mengambil apa yang dia janjikan kepada saya. Saya hidup sesuai dengan mata rohani saya. Saya cuma ingin janji Allah, bukan janji manusia. Karena saya sudah melewati banyak hal. Orang berjanji, tapi itu janji saudara, ya enggak tahulah, saudara jawab sendiri. Matius 14 ayat 27 sampai 31. Banyak orang bersama saya, Pak Fengki doakan, Pak Fengki doakan. Kalau diberkati untuk gereja, doain. Bukan gereja, sudahlah saudara. Sudahlah, saya ini tahu banyak. Gak usah janji sama Tuhan, Tuhan tetap nolong kita. Semakin janji itu semakin berdosa. Karena jasmani kita itu lebih kuat. Ketika diberkati kita takut, saudara. Gitu. Kalau susah berani ngomong. Makanya gak usah janji Tuhan, gak perlu saudara janji sama Tuhan. Tuhan tetap mengasihi saudara. Gak ada yang amin, ya saya amin sendirilah. Sampai serak gak ada yang amin. Matius 14 ayat 27. Lompat dari 27 langsung 31. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut. Katakan tenang dan jangan takut. Saudara ngomong sama siapa? Dirimu sendiri. Nanti kalau pulang harus tenang, jangan takut. Jangan nanti saudara jalan kamu sama istri, tenang jangan takut kamu. Tadi pendeta apa? Tapi dia sendiri takut saudara. Jadi ngomong diri sendiri. Terus kita lihat ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini kuncinya, yang kesalahan paling fatal. Itulah kisah tentang Petrus. Ketika mereka dan kawan-kawan di dalam perahu digoncang-goncang ombak begitu besar. Sehingga mereka mau mati di malam yang gelap. Yaitu mungkin subuh atau belum matahari terbit. Ketika mereka sudah mulai mati. Yesus berjalan di atas air dengan pakaian putih. Seperti saya tadi saya lihat saudara. Oh itu mungkin hantu gitu saudara. Yang dalam panggilan tanda diri. Ini juga ngomong hantu gitu loh. Tapi Yesus berkata, aku ini jangan takut. Amen. Dia melihat ombak, gelombang masalah begitu besar. Di tengah-tengah ombak yang besar, masalah yang berat. Tetap mata rohani harus melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Pokoknya ada masalah, pasti ada jalan keluar. Ada setan, pasti ada Tuhan. Amin. Ada persoalan, pasti ada jalan keluar. Ada kesulitan, pasti ada pertolongan. Gitu. Setan yang buat pasti Tuhan yang tolong. Itu Tuhan izinkan setan diperkirakan di bumi untuk ganggu kita. Tapi dia selalu nolong kita. Makanya saudara jangan takut, pekerjaan Tuhan itu selalu menolong kita. Makanya setelah itu kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Waduh imannya luar biasa. Jalanlah dia di atas air. Begitu kena tiupan angin. Nah mata
jasmaninya, hatinya sudah melihat persoalan. Tenggelam dia. Maka Tuhan pegang tangannya. Mengapa engkau bimbang, hai orang yang kurang percaya? Jelas saudara. Jadi dari sinilah banyak hal yang kita harus rubah dalam hidup kita. Tenang dan percaya itu terletak kekuatan kita. Orang yang ngomong tenang dan percaya itu berarti dia dalam kondisi gelisah. Percaya dalam kondisi yang mulai ragu-ragu. Tapi dia berkata tenang dan percaya. Itu terletak kekuatanmu. Jadi kita mesti melawan kegelisahan. Karena setiap hari kita gelisah, bangun pagi gelisah. Saudara, saya juga sama mengalami yang sama mungkin. Tapi saya tetap manusia jasmani ada. Tapi saya tetap manusia rohani yang muncul. Yaitu apa? Aku harus tenang, aku harus percaya. Disitulah kekuatan Allah akan muncul. Ini masalah, itu persoalan, itu dunia, itu setan, dunia. Ada Tuhan yang di satu sisi yang berbeda. Engkau jangan lihat sisi yang gelap, tapi lihat sisi yang terang. Amin. Engkau jangan cuma melihat malapetaka, lihatlah pertolongan Tuhan. Kalau ada rampok saudara lihat, pasti juga ada polisi. Amin. Kalau cuma semua rampok ada polisi ya, amsyong kita. Nah selalu ada pertolongan. Jadi manusia tuh jangan cuma lihat bencananya. Tapi lihat juga pertolongan, ada keseimbangan. Tapi keseimbangan yang paling kuat adalah Tuhan. Itu tidak bisa tidak. Makanya kita lihat Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Kegelisahan. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Mari katakan, jangan gelisah. Hatiku janganlah gelisah. Itu mesti dilawan terus. Supaya mata rohani itu muncul. Ketika engkau melawannya, maka di situ manusia rohani muncul. Amin. Manusia rohani muncul ketika kekuatan yang datang itu melebihi dari kekuatan jasmanimu. Yaitu bukan barang yang harus kita angkat. Itu jasmani bisa mengangkat berapa ratus kilo. Banyak orang saudara bisa mengangkat besi, badannya gede, ototnya luar biasa. Ini saya pernah ikut saudara fitness. Saya lihat, gede sekali badannya. Saya kalau gini nih bukan berarti kurus, bukan berarti gemuk. Ya memang lurus-lurus saja badannya. Itu saudara. Saya ketemu dia, Pak mau saya latih? Enggak lah. Saya takut kalau kebesaran gini, repot, pakaian beli lagi. Nanti baru 1 bulan beli lagi 1. Beli lagi 1 bulan, beli lagi. Habis uang saya. Enggak cukup gini aja lurus-lurus, enggak apa-apa. Baju 5 tahun masih bisa dipakai. Setelah badannya gede, kuat sekali. Betul kuat ini saudara. Besok saya ketemu lagi. Pak Wenggi, badan gede ini. Kenapa? Iya Pak, saya kuat ngangkat besi ini semuanya. Tapi masalah sekarang saya dikejar-kejar orang. Kenapa? Gitu loh. Ya utang 500.000. 500.000 kamu takut? Iya Pak, enggak punya duit Pak. Saya sudah susah kemarin malam gak bisa tidur. Cuma ingat Pak Fengki yang lurus-lurus. Kurang ajar. Yang lurus-lurus ingat saudara. Bukan yang gede-gede. Saya bilang kenapa? Iya Pak, kalau beban besi saya angkat. Cuma utang 500.000 gak bisa ngangkat Pak saya Pak. Terus jadi saya mau pinjam Pak Fengki. Kalau boleh ya 2 minggu saya bayar. Pasti gak bayar lah. Betul saudara. Orang utang 500.000 sudah semaput. Begitu utang saya lagi tambah semaput lagi dia. Sudah saya kasih. Betul gak muncul dia. Betul. Tenggelam lah dia. Saya tunggu-tunggu saya gak tunggu dia balikan 500. Saya tunggu-tunggu mukanya kok gak pernah ada saudara. Gitu. Jadi orang yang kuat sekalipun belum tentu bisa kuat ngangkat beban hidup. Amin. Tapi manusia rohanimu kalau kuat, beban apapun juga engkau bisa mengangkatnya. Puji Tuhan, ini benar saudara. Satu ayat dulu sebelum saya menceritakan sesuatu tentang firman yang cukup bagus tentang manusia jasmani. Saya ambil untuk Amsal 4 aja. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena
Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Saya naik pesawat saudara. Urusannya banyak 1, 2, 3 ini. Belum koncangan-koncangan karuan. Saudara, wah banyak. Ayat itu muncul. Muncul. Jangan iri. Tetapi percaya kepada Tuhan. Karena masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kita harus bertahan sungguh-sungguh. Manusia rohaninya harus kuat. Kita harus sekarang melatih bukan jasmani tapi rohani. Sehingga firman Allah berkata latihan jasmani itu terbatas. Bukan berarti tidak ada faedah. Tapi ibadah mengandung janji. Manusia rohani. Betul saudara. Ini saya kasih kisah Alkitab saja. Waktunya enggak cukup. Kita ada ibadah ketiga nanti. Yakub saudara. Yakub dirubah menjadi Israel. Waktu dia bergumul dengan Tuhan, manusia dan Tuhan. Dan dia menang. Waktu bergumul seharian semalaman dia bergumul. Dia gak mau lepaskan dengan yang dia lihat ini. 1. Manusia jasmania lelah. Sepanjang malam bergumul. Sampai dia berkata, lepaskan aku. Dia masih berkata, sebelum kau memberi berkat aku tidak lepaskan kamu. Dipukullah saudara. Waktu dipukul sakit. Sudah nunggu lama waktu. Sakit secara jasmani. Nunggu secara jasmani. Sakit secara jasmani. Dia tetap dia pegang. Artinya saudara, walaupun dia secara jasmani tidak kuat. Tapi secara rohani dia pegang terus. Sampai akhirnya orang berkata, siapa namamu? Yakub. Namamu Israel. Karena kamu bergumul dengan manusia dan Tuhan. Dan kamu menang. Ini contohnya saudara. Manusia rohaninya lebih kuat. Daripada manusia jasmaninya. Manusia jasmani itu berlama-lama sudah tidak kuat musinya. Dipukul lagi sakitnya ngilu luar biasa. Tapi manusia rohaninya lebih kuat daripada manusia jasmaninya. Disitulah berkat blessing spiritual muncul. Blessing the spirit. Bukan waktu dia bergumul. Saudara, dia langsung dikasih. Dipukul dulu sampai sakit. Waktu dia sakit dia tetap bertahan. Saudara, dari situlah berkat itu muncul. Amin. Sampai manusia rohani muncul. Manusia jasmanimu kau kalahkan. Disitulah Tuhan akan bersinar dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan lemah. Kita harus bangun iman kita dan rohani kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan.